Bagaimana kabarnya pada malam hari ini, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Allahu Akbar. Nah, begitu, Bu ya. Luar biasa. Allah. Masya Allah. Ini ada yang sinyalnya sepertinya terlambat nih ya. Lampu merah sinyal. Baik, sebelum kita mulai, kita akan kuatkan jargonnya. Metode Umi itu mudah, menyenangkan, dan menyentuh hati. Nah, saya coba, Bu ya. Moto Umi, mudah, menyenangkan, menyentuh hati. Ini bagus nih untuk ibu-ibu yang ingin mengajar anaknya ya. Nah, saya kameranya mati. Kameranya mati, Bu. Wah, sepertinya sinyal, Bu. Suara Ibu juga agak lambat. Nah, baru hidup. Yang lain, kamera saya jelas, Bu ya? Jelas. Nah, jelas. Ini Ibu Puri ini sepertinya ya, Bu ya. Yang nggak jelas kamera saya, Bu. Nah, sepertinya sinyalnya kurang, Bu. Kameranya jelas, Ustaz tidak bergerak. Iya, sepertinya memang ya suara Ibu juga kurang jelas di sini, Bu. Jadi sinyal kayaknya. Nah, mudah-mudahan Allah mudahkan sinyalnya sehingga kita bisa belajar. Karena ini baru saya nyari sinyal. Iya. Terkendala ya. Di sini juga hujan-hujan rintik gimana gitu. Baik, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sebelumnya saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran ya kepada ibu-ibu yang Masya Allah luar biasa yang sampai hari ini di pertemuan keberapa, Bu ya? Keempat ya? Saya kedua. Oh, kedua ya? Ada yang kedua, ada yang keempat, ada yang pertama enggak nih? Nah, sepertinya ini yang keempat ya. Yang keempat pertemuan kita dan alhamdulillah kita telah lalui dengan mudah-mudahan menjadi ladang amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi ibu yang mungkin tertinggal, saya sudah mengirimkan 2 video. Nah, mohon maaf memang di video yang kedua, pertemuan kedua itu hampir semua pertemuan yang kedua itu sedikit bermasalah ketika saya nge-zoom, Bu. Jadi keduanya saya lewatkan saja gitu. Jadi punya rekaman 1 dan 3. Nah, bisa Ibu lihat di sana jika tertinggal atau materinya bisa diulang-ulang ya. Kami sudah mengirimkan materi di grup. Begitu, Bu ya? Ya. Oke. Masya Allah, sekarang kita buka dengan berdoa seperti biasa akan saya share. Ya, bismillah. Nah, ada yang sudah hafal ini, Bu? Ada yang sudah hafal? Doa pembuka ini sudah hafal belum, Bu? Belum, Ustaz. Insya Allah. Insya Allah ya. Insya Allah belum, insya Allah sudah. Insya Allah sudah, Bu ya. 50-50 Ustaz. Mungkin tidak sempurna, tahu tapi tidak sempurna. Alhamdulillah, nggak apa-apa, Bu. Yang penting. Apa Ustaz baru masuk lagi? Oh, tidak apa-apa, Bu. Oke. Jelas, Bu ya? Yes. Zoom kan lebih besar lagi, biar lebih jelas. Nah. Oke, kita mulai, Bu ya. Sudah. Oke, sudah. Nah. Oke, kita mulai bersama-sama. Ya. Sikap berdoa, tangan diangkat. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Jangan diteruskan ya. Kami biasanya pakai mata dipejamkan. Ntar ada yang ketiduran lagi khawatirnya ya. Baik, begitu. Betul, Ustaz. Ya, berdoa dimulai. Saya nggak akan ya. Saya tunjukkan ini aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Amin. Rabbi ghfirli waliwalidayya walil mu'minina Amin. Rabbi shrah li sadri. Rabbi shrah li sadri Wa yassir li amri. wa yassir li amri Wahlul 'uqdatam min lisani. wahlul 'uqdatam min lisani Yafqahu qawli. yafqahu qawli. Ya Fattah. Ya Fattah, Ya Ali. Ya Ali, Iftah lana babana. Iftah lana babana Bil Qur'anil azim. bil Qur'anil azim. Nasrum minallah. Nasrun minallah Wa fathun qarib. wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitab. Allahumma nawwir bi kitabika basari Wa wa a'liq bihi lisani washrah bihi sadri.
واشرح به لي صدري صدري واستعمل به جسدي واستعمل به جسدي بحولك وقوتك بحولك وقوتك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك فإنه لا لا حول حول ولا ولا قوة قوة إلا إلا بك بك وإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Masya Allah. Ada yang lagi ngerjain tugas sambil belajar tahsin, luar biasa ya. Kesibukan ibu-ibunya luar biasa ya. Multitasking. Nggak apa-apa Bu, silakan Bu. Baik. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Nah, untuk besoknya, ini kan udah 2 kali nih doa saya pimpin Bu. Nah, nanti besok bisa kita sama-sama bareng seperti semula Bu ya. Nah, itu cara tadi sedikit memperbaiki bacaan, nadanya seperti itu. Karena kalau memang dipimpin, itu bakal lama Bu. Lebih 10 menit untuk doa saja. Nanti kasihan ya Bu, agak terlambat. Baik, begitu. Sekarang kita masuk materi ya. Nah, semalam sampai di mana Bu materinya? Alkiyah. Sampai apa Bu? 6 huruf Alkiyah ya. Alfi ya. Alhamdulillah. Bagian Alfi ya. Masya Allah. Baik, kita lewatin saja. Ini sudah. Oke. Nah, kita akan mengulang di sini nih. Persepsinya di sini, merajaahnya di sini. Oke, kita akan masuk ke bab makharijul huruf. Nah, saya akan tanya nih kepada Bu Minah. Kemarin hadir ya Bu Minah? Ibu Dia hadir, Ustaz. hadir Dia ya. hadir. Nah, makharijul huruf itu ada berapa tempat Bu? Ada 5. Masya Allah, benar sekali Ibu. Nah, Ibu Ismi yang pertama. Yang pertama, al-jauf, yaitu rongga. Yang kedua, al-halq, yaitu tenggorokan. Ya, terus. Kemudian yang ketiga, alisan, itu lidah. Kemudian yang keempat, asyafatain, itu 2 bibir. Yang kelima, al-khayshum, itu hidung. Masya Allah, luar biasa Bu ya. Coba kita lihat. Masya Allah, benar sekali Bu. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, al-jauf. Nah, jauf itu Ibu Ismi. Halo Ibu Ismi. Ya. Al-jauf itu artinya apa Bu? Al-jauh artinya pangkal tenggorokan. Apa Bu? Al-jauf. Al-jauf di sini sudah ada nih. Ya. Rongga. Hilang. Olahraga. Oh ya, rongga. Dan rongga tenggorokan. Rongga mulut. Rongga mulut, rongga tenggorokan. Nah, gitu Bu. Nah, untuk Ibu siapa ya? Ibu Caci. Nah, Ibu Caci, al-jauf ini ada berapa huruf Bu? Layarnya dimut Bu, dimut suaranya. Ada berapa? Al-jauf, rongga mulut, hurufnya ada 3, alif, wawu, ya. Masya Allah, ya benar sekali ya. Alif, waw, dan ya. Iya. Baik Bu. Nah, contohnya nuhiha. Nah, begitu ya. Ini sudah gampang ya insya Allah. Nah, selanjutnya yang nomor 2, al-halq. Ibu siapa ya? Kita panggil dulu Ibu Puri. Al-halq artinya apa Bu? Rongga tenggorokan. Al-halq.
Al-hal. Tenggorokan. Tenggorokan. Bukan Tenggorokan. tenggorokan. Kalau enggak tadi al-jaub namanya. Nah, kalau Ibu siapa ya semuanya? Ibu siapa lagi yang hadir nih? Ibu Ulan. Nah, Ibu Ulan, al-haq itu dibagi pada berapa tempat, Bu, makhrajnya? Ibu Ulan? Maksudnya hurufnya Kak Ustadz. Apa, Bu? Al-haq itu kan tenggorokan. Nah, di tenggorokan ini ada berapa tempat makhrajnya? Oh ya, ada pangkal tenggorokan. Hah? Terus apa sih pangkal tenggorokan baru Terus? tengah sama ujung ya Ustadz? Tengah sama ujung. Bagus. Nah, Ibu Yayah. Halo, Ibu Yayah. Ya, Ustaz. Baik. Oh, saya mau tutup dulu. Nah. Di al-haq ini ada berapa huruf, Bu? Tenggorokannya ada berapa huruf? Ada 6. Ada 6. Coba, Bu, dibagikan masing-masingnya. Tadi Ibu Ulan udah bilang 3 tempat. Pertama, aksol halki, yaitu pangkal tenggorokan, Ya, hamzah sama ha. bagus. Terus? Terus kedua, wastul halki, tengah-tengah tenggorokan, yaitu ain sama ha. Masya Allah. Terus? Terus yang terakhir yaitu adnal halki, pangkal tengah sama ujung tenggorokan, Ya, terus? yaitu ghoin kho. Masya Allah. Bain kho ya. Luar biasa. Kita lihat. Wah, ternyata benar. Luar biasa. Dapat sepeda ya, Bu, dari suami ya. Baik. Nah, cara melatihnya seperti apa, Bu? Kira-kira ada yang tahu nggak, Bu? Cara melatih makhraj huruf ini seperti apa, Bu? Ada 2 cara, Bu. Yang pertama, Disukunkan. disukunkan. Yang kedua, Kita sedikitkan. tasdidkan ya, Masya Allah. Tasdid. Nah, gitu, disukunkan dan tasdidkan. Coba kita percepat saja ya. Nah, ini dia. Hamzah tadi pangkal tenggorokan. A, I, U, A. Ayo, Bu, bareng-bareng. 2, 3. A, I, U, A. A, I, A, U. Coba, Bu. Masya Allah. Sekarang lanjut. Ha, hi, hu, ah. Aha, ahi, ahu. Allah, luar biasa. Sekarang ha. Ha, hi, hu, ah. Aha, ahi, ahu. A'i'u, a'. Allah. Khakhihu akh. Akho, akhi, Mas terakhir. Ghaghihu agh. Agho, aghi, aghu. Itulah dia makhrajul huruf yang al-halq tenggorokannya. Sudah kita coba, tinggal dilatih saja untuk memperkuatnya. Sekarang kita nomor 3 yaitu al-lisan. Lisan. Tidak ini ada 10 tempat keluar huruf ya, untuk 18 huruf hijaiyah. Nah, al-lisan ini paling banyak, Bu, di antara tempat-tempat yang lain. Yaitu 10 tempat dari untuk 18 huruf. Gitu, Bu ya. Ya, ini masih fokus, Bu ya. Masih ya? Ya. Udah pada makan ini, Bu? Belum. Ini
Kalau belum makan biasanya cepat fokusnya dan cepat hilangnya nih. Kena lapar nih. Mari makan, mari makan. Jangan mari apa makan. Ustaz? Yang penting makan huruf, Bu. Makan huruf ya. Huruf hijaiyah insya Allah langsung kenyang ntar. Biar cepat hafalnya. Oke, 10 tempat ya. Pertama. Nah, Pak, coba lihat Bu. Pertama, ingat bebek ya. Pertama, aqsal lisan ma'ama yuqabilihi minal hanak lil hamyi makhrajul qaf. Pakai bahasa Indonesia saja lebih cepat. Pangkal lidah paling belakang, ini dia ada warna biru dengan posisi menempel pada langit-langit bagian tengah ya. Langit-langit yang lunak ya, paling belakang setelah tenggorokan. Saya ulangi dulu ya, pelan-pelan. Pangkal lidah paling belakang dengan posisi menempel pada langit-langit bagian yang lunak atau daging yang lunak. Nah, itu keluar darinya huruf apa, Bu? Qaf. Ko. Qaf ya. Nah, yuk kita coba yuk. Apa tadi, Bu? Yang pertama. Coba, Bu. Lidah. Pangkal lidah paling belakang dengan posisi menempel pada langit-langit bagian yang lunak atau daging paling belakang setelah tenggorokan. Keluar hurufnya Qaf. Keluar hurufnya ko. Oke, kita latih ya. Coba ya. Qaqiqu aqo. Coba. Kokiku aku. Aqo, aqi, aku. Coba. Aku. Nah, sedikit pengetahuan, Bu, ya. Huruf Qaf ini dia setidaknya ada 5 sifat. Nah, yang paling melekat sifat Qaf ini ada 2, itu qalqalah sama isti'la, tebal. Nah, qalqalah itu mantul. Nah, kapan itu terjadi? Ketika sukun. Tadi kan saya pantulkan. Qaqiqu aqo dipantulkan. Aqo. Nah, gitu, Bu ya. Coba, Bu. 2, 3. Qaqiqu Kokiku aku. Nah, itu dia mantul. Dan istilah itu tebal. Ini dilihat dari sini, lidahnya agak membesar, menutupi suara yang keluar. Nah, itu biasa mempertebal suara. Ako, qaqiqu. Ako, Nah, coba, Bu. Ako, aqi, aku. Tiga. Akti, Aku. Nah, sekarang kita latihan. Ustaz Afwan, Gimana, Bu? gimana maksudnya ini istilah ini tebal ini gimana maksudnya? Oh, tebal itu Qaf ini, Bu. Cara bacanya jadi tebal. Nah, karena nanti setelah ini ada yang tipis ya tipis. Setelah nomor 1 ini, begitu, Bu. Ya, namanya tebal. Tebal ketika dia sukun iko, ya uko. Nah, itu tebal tuh. Kalau nggak tebal seperti ini, Bu. Ake, aki, ike, uke. Nah, itu nggak tebal. Kiku. Nah, itu nggak tebal, Bu. Tapi kalau tebal, itu harus Berarti ketika memantul itu kita tebalkan juga ya, gitu. Dimantul, kalau di metode umi itu dipantul itu kan ada istilahnya qalqalah kubro sama qalqalah sugro kan. Nah, qalqalah kubro itu yang terakhir ya, waqaf, ketika memang waqaf itu pantulnya kan tebal. Sedangkan sugro yang di tengah-tengah pantulan ya, iqra bi, nah itu biasanya nggak tebal. Tapi di metode umi ini tebal semua, Bu. Aqo, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi tebal semua. Jelas pantulannya. Nah, begitu. Perbedaannya begitu. Sebelum saya metode umi itu ketika qaf ini di tengah ayat, maka nggak pantul. Ike. Nah, ternyata saya salah. Nah, udah, jadi bilangnya jelas iko. Karena memang sifatnya tidak boleh dibuang katanya. Paham, Bu ya? Oh, iya. Nah, ini contohnya nih. Ya, di sini nih. Oh, enggak deh, enggak ada pantulannya. Cuma ini ya. Kita baca ya. Walaqad atayna Daud
Dawuda minna fadla. Coba Bu bersama 2, 3. Walaqad Ataina Dawuda minna fadla. Coba saya fadla. mau cek nih bacaan yang di sini nih. Nah, nih pengen lihat kualitasnya nih. Kita mulai dari samping saya nih, Ibu Caci, silakan Bu. Maaf Ustaz, nggak kelihatan Ustaz. Oh, nggak kelihatan ya? Bismillah. Coba gimana ya? Sudah Sudah. saya besarkan. Nah, silakan Bu. Walaqad ataina Dawuda minna fadla. Bot ini jangan dipantulkan. Fadla. Fadla. Alhamdulillah bagus Bu. Nah sekarang Ibu Ulan, silakan Bu. Walaqad ataina Dawuda minna fadla. Ini ada ini ada alifnya nih Bu. Jadi dibaca panjang Bu. Da- Nah, Dawudah diayunkan. Dawuda minna Walaqad ataina Dawuda minna fadla. Alhamdulillah Bu ya. Sekarang Ibu Furi, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Dawuda minna fadla. Sekarang yang A ini jangan ditekan Bu, jadi ain ya. Walaqad ataina. Qad ataina Walaqad ataina Dawuda minna fadla. Nah Ibu Mukminah silakan Bu. Walaqad ataina Dawuda minna fadla. Ini A-nya ini sebenarnya salah nulisnya. Bagus Bu, Masya Allah. Ibu Ismi. Walaqad ataina Dawuda minna fadla. Masya Allah. Ibu Yaya. Walaqad ataina Dawuda minna fadla. Bagus ya. Nah begitu Bu ya. Itu nomor 1. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Nah nomor 2 adalah, nah perhatikan Bu. Pangkal lidah paling belakang pada posisi menempel langit-langit ke depan sedikit setelah makhraj qaf. Nah, keluar hurufnya kaf. Nah, tadi kan agak ke bawah nih. Dia agak lebih sedikit nih. Ke depan sedikit itu huruf kaf. Ulangi Bu ya. Pangkal lidah paling belakang pada posisi menempel langit-langit ke depan sedikit setelah makhraj qaf. Keluar darinya huruf kaf. Nah, coba Bu. Bersama Bu. 2, 3. Pangkal lidah paling belakang pada posisi menempel langit-langit ke depan sedikit setelah qaf. Keluar darinya huruf kaf. Kaf ya. Nah, Kaf. ini dia. Ini saudaranya nih, huruf kaf. Nah, yang pertama tadi apa kalau begitu? Ayo, ada yang masih ingat? Yang pertama, kita cek A. Ayo Bu, yang pertama apa? Pangkal lidah paling belakang dengan posisi menempel pada langit-langit bagian yang lunak. Terus? Paling belakang setelah atau daging. Masya Allah ya. Keluar huruf ya, qaf. huruf Ya, oh, lengkap sekali Bu ya. Ini nggak lihat catatan Bu ya? Lihat catatan Ustaz. Lihat catatan. Kemarin tadi malam tuh Bapak-bapak cepet banget ingatannya. Tapi setelah kita ulang, Masya Allah, lupa semua. Ketika 2 menit, 3 menit ke depan lupa lagi.
Nah, sekarang ini ya. Yang kedua, pangkal lidah paling belakang pada posisi menempel langit-langit ke depan sedikit setelah kof, yaitu kaf ya. Oke, sekarang kita coba latihan. Latihan. Kaki kuak. Coba, Bu. Kaki kuak. Sedikit ya untuk masalah kaf ini. Kaf ini dia sifatnya hamas. Namun hamasnya, Bu, khusus metode Umi itu terletak pada saat dia sukun saja. Kaki kuak. Jadi tidak ketika berharokat kakiku. Nah, tidak. Walaupun ini perbedaan pendapat, Bu ya. Kita menggunakan karena standar ya. Nanti membingungkan santri. Nah, sehingga kita menggunakan kaf ini hamas ya. Hamas itu mengalirkan suara ya. Itu dari huruf kaf yang sukun. Kaki kuak. Nah, begitu. Coba, Bu. 2, 3. Kaki kuak. Nah, ak. Kaf sukun itu disukun ditekan, nanti dia akan keluar sendirinya suara itu. Ak. Nah, napasnya akan Hamas Tekan itu dulu. kayak gimana sih Ustaz? apa, Bu? Hamas itu kayak gimana? Hamas itu apa ya? Napas itu mengalir keluar, Bu. Kayak sa ya. At, ta, terus so, ha. Jadi aliran napasnya itu keluar. Ada udara. Nah, udara yang ada udara yang keluar. Udara yang keluar. Nah, kaf ini juga hamas, tapi ketika dia sukun. Ak. Jadi ada udara yang keluar sedikit. Ak. Ya, Nah, baik. Sekarang ka, ak, ka, aki, aku. Nah, ini gampang. Coba, Bu. Aku. Oh, berarti hamas itu berlaku ketika ka itu sukun ya Ustaz? Ya, Bu. Kaf dengan ta itu hamas berlaku saat mereka sukun. Saat kaf dan ta ini sukun. Jangan ketika dia berharokat. Memang ada pendapat yang membolehkan, tapi Umi itu tidak menggunakan itu. Ya, jadi standarnya seperti itu. Jadi nanti kita akan ketemu huruf ta ya. Nah, gitu ya. Kita ulangi, Bu ya. Kaki kuak. Coba, Bu. Kaki Akka, aki, aku. Yang ini deh. Baik, kita coba. Nah, contohnya ini, Bu. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika Jadi surat apa, Bu? Ada yang tahu, Bu? ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul gitu ya. Nah, itu tadi yang kedua, pangkal lidah paling belakang pada posisi menempel langit-langit ke depan sedikit setelah kaf. Ya. Begitu ya. Oke, lanjut. Nomor 3. Nah, biar kita cepat saja. Nah, nomor 3 ini maju sedikit lidahnya. Lidah bagian tengah menempel dengan langit-langit bagian tengah. Nah, keluar darinya 3 huruf. Jim, shin, dan ya. lidah bagian tengah menempel dengan langit bagian Kita baca bersama, Bu. 2, 3. Iya. Ayo, Bu, baca bersama, Bu. Shin. Lidah bagian tengah menempel
Lidah bagian tengah menempel langit-langit pada bagian tengah. pada langit-langit bagian tengah, keluar darinya tiga huruf yaitu bagian tengah. jim, Keluar darinya 3 Jim, huruf. shin, dan ya, gitu ya. Oke, coba kita lihat. Shin, Ini dia nih. Jim, Lidah bagian tengah menempel pada langit-langit bagian tengah. Hurufnya jim, ja, ja. shin, dan jim, ya. shin, shin. Ya, kami Apa hurufnya Ustaz? jim, shin, dan ya. Shin, Jim, Ya. shin, Shin dan ya. Jim, shin, dan ya. Ya. Shin, jim, sin, Sha, shin dan ya. sha, shin. Nah, iya di sini. Ya di sini kan tadi kemarin itu kita belajar tentang makhraj al-jawab kan ada huruf ya juga. iya. Nah, bedanya apa ya? Di sini ada dalam kurung. Ghairul madiyah, selain ya yang panjang, yang dipanjangkan. Seperti ya ini memang huruf ya. Nanti kita contohin Bu ya. Coba. Nah, jadi ju aja. Ustaz, Gimana Bu? Ustaz Ahmad, saya izin Ustaz. Oh baik Bu, silakan. Saya sudah chat ya. Apa Ustaz? Ya nggak apa-apa Bu, silakan. Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Baik. Jadi ju aja. Coba Bu. Jaji, aja. aja. Jadi, Nah, huruf jim juga ini sama. Tadi dengan huruf kof, dia itu olah mantul ya ketika sukun. Aja, jadi dipantulkan. Aja. Aja. Jadi ju aja. Ayo Bu. Jadi aja. Nah. Aja, aji, aju. Aja, aju, aja. Nah, sekarang yang shin. Sashi su as. Coba Bu. Shashi, shu, ash, Sashi su as. shashi, shu, As, Nah. ash, Basha, bashi, basu. basha, bashi, bashu. Nah, khusus untuk shin ini, dia ini ada sifat yang dia miliki sendiri ya, namanya apa Bu? Tafashi. Tafashi itu udaranya menyebar. Jadi makanya dia agak terbuka sedikit. Ketika kita ya menyebar nih di dalam mulut kita. Sha, ash, tapi dia tidak tebal ya. Ash, bukan ash, enggak ash, dan tidak pakai mulut. Sha, sha, bukan sha. Ada yang ngomong ini sha, nggak boleh pakai mulut. Sha, karena dia bukan mulut, tapi sha, sha. Sha, Nah, begitu. sha, Kita ulang Bu ya. sha. Tashi su ash. Shashi, shu, ash, Bashi, Basya, ashi, ashu. Sekarang huruf ya. Nah, ini dia ya. Yang membedakan al-jawf itu ya memang huruf ya, bukan ya yang dipanjangkan. Kalau yang dipanjangkan itu akan keluar dari rongga mulut. Nah, ya, yi, yu, ai. Ai. Coba. Ya, Ya, yi, aye, Nah, ya, ayya, ayu. ayya, ayu. ayu. Nah, Masya Allah. Nah, ini kok ini mudah ya. Oke, lanjut. Tadi sudah berapa ini, Bu? Yang ketiga ya? Ya, Oke, yang ketiga. Kita Tiga.
feedback dulu, kita merojaah dulu. Memang kerennya metode ini dia menguatkan hafalan sedikit tapi kuat, itu namanya. Sedikit tapi mungkin. Ya, yang pertama, ayo Bu. Yang pertama apa tadi ya? Ayo, Pangkal pertama, lidah ya. itu paling ujung, Ah, pangkal lidah itu paling belakang, posisi menempel pada langit-langit bagian lunak, daging, nah, keluar paling hurufnya. belakang setelah tenggorokan. Paling belakang setelah tenggorokan itu Keluar hurufnya hurufnya? ko. Kof ya. Ko. Yang kedua, Yang kedua setelahnya kof, di tengah-tengah dia Pangkal lidah. pangkal lidah paling belakang itu pada posisi menempel Pangkal lidah paling bagian belakang depan pada posisi menempel langit-langit ke depan sedikit setelah ini kof. mafrad kof. Kaf. Kaf. K, Kaf ya. lebih depan sedikit daripada kof. Harus K. lebih depan sedikit, itu harusnya kalimatnya lebih depan. Nah, yang ketiga, yang ini Ini di tengah-tengah Bagian tengah pangkal apa sih tengah lidah apa ini yang di dengan menempel pada langit-langit bagian langit-langit atas. bagian atas. Ya. Keluar 3 huruf. Keluar 3 huruf ya, sya, Shin, ja, ya. dan sya, ya, nah begitu ya. ya, sya. Lidah bagian tengah ya, menempel pada langit-langit bagian tengah. Baik, itu yang ketiga. Masya Allah, luar biasa. Sekarang yang nomor 4. Nah, 4. Nih, salah satu tepi lidah atau kedua-duanya, tepi lidah mana bilang tepi ya. Atau kedua-duanya pada posisi gigi geraham atas, gigi geraham atas. Nah, begitu ya. Keluar hurufnya bod, bod, bod. Sekali lagi ya. Salah satu tepi lidah atau kedua-duanya pada posisi gigi geraham atas. Keluar darinya huruf bod. Bod. Ini baca kayak Bod. gini, Bu. Ini kan huruf hijau. Bod. Gitu baca. Ada pantulannya. Bod. Jadi Salah kebanyakan satu orang tepi selalu baca lidah. huruf bo ini sama short ini gitu. Bod. Alif, ba, ta, jim, ha, Bod. kha, dal, zal, ra, Bod. za, sin, sin, sod, dot. Nah, itu salah. Sode, dode. Dot. Itu cara baca. Dot. Nah, begitu. Nah, Dot. sekarang coba Bu, sama-sama. 2, 3. Salah satu Salah Salah satu satu tepi lidah atau atau kedua-duanya ada pada posisi gigi geraham keluar atas, dari hurufnya keluar darinya huruf bod. dot. Nah, bod. salah satu Dot. tepi lidah atau coba kedua-duanya kita pada posisi contohkan. gigi geraham. Nah, dodidu al. Coba Bu. Nah, kalau dot ini dia tidak ada pantulan di sana, jadi nggak boleh pantul. Dodidu dod al al. Coba. Dodidu al. Nah, gitu. Terus Ustadz Afwan, ujung lidahnya enggak di ini ya? bukan ini ujung lidah, salah satu tepi Iya, lidah. soalnya saya kok ujung lidah dipakai Nah, kalau ujung lidah itu salah. Bo. Iya, saya juga ujung lidah. Bo. Enggak, Bu, itu bukan ujung lidah, tapi itu sebelah kiri dia. Bo. Kalau ujung itu dia nah, jadi nah. Nggak bisa saya bilang bo, da. Ini Bu, Enggak bisa, Ustadz. da. Kalau da dia di ujung. Tapi ini bo. Gimana cara bunyi ini? Ya. Ujung lidah yang main ini soalnya. Nah, ini Bu. Ini lidah di samping ya, atau keduanya dia tuh menempel di gigi geraham ini. Nah, kalau memang Ibu masih ujung lidah, itu berarti nanti yang keluar itu huruf dal yang ditebalkan. Da kan da kan dia pakai ujung lidah. Terus do. Tapi do. Apa ya? Nah, ini Bu, lidah nih, coba lihat lidah ya. Nanti Ibu akan perhatikan setiap huruf yang tebal itu lidahnya seperti menyebar. Kenapa enggak?
Dia seperti menyempitkan ruang rongga yang ingin keluar, ruang suara yang keluar. Nah, itu tuh membuat suara tuh tebal. Bo. Jadi lidah nih, gimana ya? Nah, yang ini Bu. Oh, mohon maaf Bu ya. Nah, ini yang salah satu ini ke atas geraham. Atas. Bo. Coba Bu. Bo. Do. Nah, ini memang perlu latihan. Perlu latihan. Karena dot ini spesial ya, dari huruf hidayah yang lain yang spesial itu huruf dot dan bisa dibaca paling sempurna adalah Rasulullah. Berarti saya termasuk nggak sempurna. Dan sampai sekarang masih dilatih. Do, di, ya nanti sering-sering Bu ya dilatih di depan kaca. Di, Depan kaca sambil dipoto Bu ya. Berarti ujung lidah sama sekali enggak di Enggak. Enggak, Di ujung lidah itu ke dal nanti. Dal kan biasanya orang kalau ngelatih dal, kan beda. Do. Jadi gitu dia, do. Kan aneh. Do. Enggak, tapi dia do. Kan do dengan da beda. Do dengan do. Nah, ini memang perlu latihan. Do. Susah sekali sih. Kadang-kadang Paling susah boy ya. ya, Paling susah. insya Allah kita buat mudah aja. Soalnya ujung lidah aja baru enak baru Nah, iya. bisa pasti suaranya Tadi ada yang baru masuk lagi ya. Oh, Bu Yaya tadi keluar ya. Nah, bo. Ya, kita latih coba Bu ya, pelan-pelan insya Allah. Nanti kita akan sempurnakan di jilid 1 insya Allah. Do, di, du, al. Coba Bu. Do, Abdo. Abdu. Bibirnya enggak monyong ya Ustaz. Lihat saya. Abdo. Do. Enggak gerak. Bibir saya enggak gerak. Abdo. Nanti di masalah karena memang sulit, kita coba satu persatu ya. Coba Ibu Caci. Dobi du al. Nah itu. Nah, sudah sedikit alhamdulillah Bu, lumayan bisa, bagus. Cuma ketebalannya kelihatan yang didokan. Gitu. Tinggal dilatih lagi. Do, alhamdulillah. Nah, Ibu Ulan, silakan Bu. Ulang ya Ustaz. Bismillah. Ad-dadidu ad. Coba Bu. Dadidu Abdu. Masya Allah, sudah lumayan Bu ya. Alhamdulillah lah. Ibu Ulan, silakan Bu. Dadidu addu. Masya Allah, tinggal diikhtiarkan ketebalannya Bu ya. Do, kan beda. Do. Nah ini salah dilatih terus. Bu Minah, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ini ujung lidah terus yang main. Allah. Dadidu Kalau do tadi ketika fathah agak sedikit apa Bu? Ketika kasroh saja sama domah yang belum. Kalau Ibu sudah enggak rasa-rasanya mau keluar angin sedikit. Do. Dia itu jahar Bu. Tertekan dia, tertekan. Jahar itu tertekan, tertahan.
Ab, Oh, ab, ab. oh, Ya. oh, Coba Ibu oh. lihat semuanya Bu ya. Lihat gambar ini Bu. Adakah ruang untuk suara suara yang keluar atau napas? Tidak ada kan? Nah, ini namanya jahar. Ya. Tertekan dia. Oh, Nah, begitu. Kalau masih ada berarti itu huruf dal yang di do kan. Dal. Dal juga dia. oh. Do. Cuma jarang. Susah sekali. Nah, boleh Do. silakan apa Bu? Insya Allah. Do. Ibu-ibu bisa kah? Ibu Ismi silakan Bu. Oh, saya nggak bisa ya. Susah. Saya juga susah ini. Bismillah. Oh, Do, bi, bu, au, Oh, Insya Allah. Terus? abo, abi, abu. Oh, Masya Allah Bu. Tinggal diikhtiarkan lagi Bu. Udah mulai dapat lah. Ibu Yayah silakan. Ibu Yayah. oh, oh, oh. Do, bi, du, ab. Ibu bisa nunjukkan rekamannya nggak Bu? Apa nama videonya Bu? Saya pengen lihat Bu. Mohon maaf. Tunggu, Ustaz. Ya, saya pengen lihat huruf bo. Biasanya kan orang mengucapkan bo itu dia mencucu gitu. Nah, kita menghindarkan mencucu. Makanya ketika makhraj ini saya lebih senang kepada ibu-ibu yang bisa menampakkan sehingga saya tahu dari wajahnya ya. Talaki namanya. Nah, silakan Ibu. Ya. Do, di, Nah, kan du, pakai mulut ab. kan, jadi kan pakai bo. Dibuka. Dia sifatnya fathah itu, fathah itu kan artinya terbuka. Maka mulutnya dibuka. Bo. Do, Bukan Bo. bo. Bo, Nah, coba. bo, bo, Coba gitu. Sudah Bo. mulai dapat. Bo. do, bo. Coba. Di, du, ab. Coba. bo, Do, bi, do, ab. di, du, ab. Nah, masih pakai mulut ya ketika bo ya. Nggak apa-apa. Nanti bisa ngaca sambil selfie masukkan ke TikTok ya. Lagi latihan huruf bo gitu. Oh. Udah Bu. Ustaz coba disimpulkan. diulang lagi sekali lagi Ya, nanti cara membunyikan bo-nya. siapa Bu? Saya. Ya coba diulang sekali lagi. Oh, bibirnya gimana cara membunyikan bo? Nah, nih. Oh, Bo. do, bo. Coba Ibu lihat ketika saya terbuka, lidah saya kan ke kiri kan Bu, salah satu tepinya kan coba. Bo. Ya kan? Do, Bukan do, do. do. Kalau do Do, itu do. Lihat bibir lidah saya nanti Do. ketika terbuka. do, Do. do, Bukan do. Kalau do, kalau mencucu, Oh. kalau mencucu lidahnya akan seperti kita membacanya di depan. Do. Lidahnya itu ujung. Ya. Tapi ketika kita baca do, maka lidahnya ke samping. Jadi saya ngambilnya samping lidah saya yang sebelah kiri. Saya nggak bisa. Oh berarti satu aja ya Iya lidahnya kan tadi maksudnya salah satu tepi lidah atau kedua-duanya. Ada yang bisa kedua-duanya. Saya nggak bisa. do, Do. do. Saya buat yang ke kanan ya. Do. Nggak bisa. Do. Nggak terbiasa. Do, Do. do, Do. Nggak bisa. do. Ke kiri. Terlatih. Jadi salah satu tepi lidah ini atau keduanya bisa katanya gigi geraham atas. Gigi geraham. Do. Kenanya. Nah, begitu. do, Do, Kenapa, Bu? do. Kalau dapat 20 pahala ya. do, Palahu ajron yang do, arisak do, dia sulit. do. Posisi gigi Nah, keras. jadi pahala kita banyak di huruf do ini ya. Oke, Ibu Yayah, silakan Bu. Belum tadi, Bu. Disempurnakan dulu. Habis sudah sekali do ini. Do, di, du, ab. Nah, terus Ini tidak bisa. abdo, abdi, abu. Abdo, abdi, abdu. Nggak apa-apa, Bu. Alhamdulillah. Tinggal sering-sering latih, Bu ya. Kaca ada apa, Bu kan? Kaca, cermin. Ada, Bu ya? Nanti dilatih di cermin. Guru saya bilang nanti dilatih di cermin. Makanya saya sering bercermin ketika saya melatih makro. Nah, begitu Bu ya. Ini nomor yang keempat ya. Baik, yang keempat. Sekarang sudah jam berapa, Bu ya? Kok saya nggak tahu jam. Masya Allah. 20.35 Ustaz. Oh ini Ustaz. 8.35 ya. Ya, Habis waktunya bahas bo ini.
Iya, nggak apa-apa, Bu. Nah, sekarang kita buat 5 lah. Ya. Nanti sampai jam 8.40. Kan tadi kita agak terlambat, jadi 8.40 baru kita selesaikan, Bu ya. Nah, yang nomor 5. Nah, ini dia. Kita pindah lidah yang ujung tapi ada kalimat tepinya juga. Nah, ujung tepi lidah pada posisi gusi atas. Dia menempel di gusi atas. Ya. Ujung tepi lidah pada posisi gusi atas. Ya, Bu. Baca. 2, 3. Ujung tepi lidah pada posisi gusi atas. Keluar huruf lam. Lam. Oh, gampang ini. Gampang ya. Lalilu. Lam. Lalilu al. Coba. Lali al. Ujung tepi lidah pada Nah, posisi ketika gusi lamnya atas. sukun, ini kesalahan orang al. La- Ya, al. lali. Nggak boleh lidahnya keluar, tapi tetap menempel. Al. 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 Nggak tetap. Al. 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 Lalilu al. Lalilu. Ya. Allah. Ali. Alu. Gitu ya. Bisa, Bu ya? Coba apa tadi? Bisa. Ujung tepi lidah Ujung tepi lidah di atas Pada posisi gusi atas. Keluar dari Keluar darinya huruf lam. lam. Allah. Lali. Lu. Al. Nah, sekarang Ali. Alu. nanti tinggal dilihat di rumah, Bu ya. Oke, sekarang kita cek ulang sebelum kita tutup. Nah, ya. Kita kembali dari yang pertama. Oke. Nih, oke kita tutup. Nah, siap, Bu? Jadi kita ulangi ya. Makhraj al-lisan itu ada berapa tempat? Ada 10 tempat 10. untuk 18 huruf. 18 huruf. Nah, yang pertama, silakan, Bu. Yang pertama itu di ujung tenggorokan pangkal lidah. Pangkal dulu, pangkal lidah. Pangkal lidah paling belakang dengan posisi menempel pada langit-langit yang lunak. Oh, daging ya, daging. Yang paling belakang keluar dari hurufnya huruf O. Oh, Pokok bagus intinya ya. paling belakang. Oke, yang kita lihat apakah benar? Oh, Masya Allah, benar. Pangkal lidah paling belakang pada dengan posisi menempel pada langit-langit bagian yang lunak. Keluar darinya huruf Qaf. Selanjutnya, yang kedua, Bu. Pangkal lidah paling belakang pada posisi menempel pada langit ke depan sedikit. Pangkal lidah paling Kaf keluar dari kaf. Nah, gitu ya. ada posisi menempel langit-langit ke depan setelah Qaf. Keluar huruf Ada kaf. kalimat ke depan sedikit, Bu, setelah huruf makhraj Qaf. Iya. Itu biasa kalimat. Ya. Nah. Huruf kaf ya. Bagus, Masya Kaf. Allah, luar biasa. Nah, yang ketiga. Lidah Yang bagian ketiga, tengah menempel pada Menempel dengan langit-langit. langit bagian tengah keluar darinya Itu tiga ada huruf 3. Kim, Kin, dan Ya. Sya, ya. Sin. Ya, Ya. luar biasa. Nah, yang keempat. Yang keempat paling sulit. Salah Salah satu tepi satu lidah tepi atau kedua lidah atau Atau tepi lidah atau kedua-duanya keduanya pada posisi gigi pada geraham posisi bagian geraham atas atas. dari huruf keluar darinya huruf go. Got. Ya benar, salah satu tepi lidah atau kedua-duanya pada gigi geraham atas. Sekarang yang terakhir, yang kelima. ujung Ujung tepi tepi lidah lidah pada di atas posisi keluar gigi darinya huruf atas. lam. Keluar darinya huruf lam. Ya. Allah, Ali, Lam. Alilu, Al. Nah, Masya Allah, barakallahu fiq. Nah, tinggal besok catatannya ya, jangan dibawa, Bu ya. Nah, saya akan cek. Nah, begitu. Nah, buat diajarkan ke anak-anak Ustadz, tak apa-apa kita nyatet. kita nyatet sekarang, nanti besok kita cek ya, Bu ya.
Nah, Ya. hebatnya mana bapak-bapak juga gitu, mereka nggak ditulis. 1 menit, 2 menit, saya coba, saya ulang, tambah 1, ulang 1 bisa. Nanti pas sampai 10, nah itu udah ngeblank semua. Yang mana ya tadi? Yang mana ya tadi? Nah, nggak apa-apa, namanya belajar ya seperti itu ya. Enaknya belajar kan dengan diulang-ulang gitu ya. Enaknya makan dikunyah. Kalau langsung ditelan nggak ada rasanya. Baik, itu saja Bu. Terima kasih pada malam ini telah hadir dan mengikuti virtual ini. Mudah-mudahan menjadi ladang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan itu keluarga kita, bahkan diri kita, keluarga kita, tetangga kita diangkat derajatnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Karena kata para ulama, sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran pasti mulia. Mulia. Masya Allah. Baik, kita tutup ya. Kita tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. baik. Kita tutup dengan sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa dimulai. Sadaqallah. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa hudan Allahumma zakirna minhu ma وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء واجعله لنا حجتين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمدلله رب العالمين. Terima kasih Bu. Jazakallah Ustaz ilmunya. Sebelum kita tutup Bu, jangan Bu. Kita tutup Bu. 1, senyum Bu, 2, 3. Nah, Ibu Ismi nih selalu tutup kamera ya. Baik. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Pamit ibu-ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jazakallah Ustaz. Afwan. Wah, udah hilang.